Jadi saya diajak kerjasama sama salah satu perusahaan lain. Bayangin loh, dia buka laptop, itu gemeter loh. Saking gemeternya itu ya, itu kabel nggak kecolok-colok komputernya. Jadi gue bilang, tenang bro, itu depan customer gue gitu, tenang, gue ambilin kabelnya gue colokin. Customer ngeliatin aja. Anda pernah grogi, deg-degan ketika telepon customer pertama kali? Ini yang akan kita bahas dengan Coach Arif, gimana sih cara biar kita nggak grogi? Nah, ini juga salah satu pertanyaan dari subscriber. Yuk, kita langsung bahas dengan Coach Arif. Halo, Coach. Hai. Ini Coach, ada salah satu pertanyaan ya Coach ya, dari salah satu subscriber, namanya itu Pak Herman Adi. Nah, beliau tuh bertanya gimana sih cara biar nggak grogi ketika cold call dan juga pada saat visit di industri pertama kali, Coach. Oke, nah ini menarik nih. Saya suka juga ya, karena kebetulan saya baca tulisan komennya, makanya saya bilang, ini bagus nih, ini perlu dibahas. Walaupun saya pernah bahas di beberapa topik-topik lainnya. Betul. Saya cerita dulu di awal. Oke. Apa sih yang membuat orang grogi? Apa sih yang membuat orang takut? Orang grogi atau takut adalah mereka tidak tahu kondisi apa yang bakal terjadi ke depan. Kondisi apa yang Terjadi bakal di depan. Okay. Kalau waktu telepon dia nggak tahu apa yang bakal terjadi. Waktu dia datang visit, dia nggak tahu apa yang terjadi. Maka dia grogi. Oh. Iya kan? Maka oleh sebab itu, kalau saya akan buat macam-macam cara. Ada cara yang langsung direct, ada cara yang tidak langsung direct. Kalau yang tidak direct gampang, yaitu adalah ketika kita misalkan mau telepon, kita harus tulis dulu apa dampak terburuk yang bakal terjadi. Dampak terburuk. Oh, berarti udah mikirin dampak buruk bakal pas lagi diangkat ya? Iya. Oke. Satu, dampak terburuk jadi nggak diangkat. Dampak terburuk terjadi yang kedua adalah ditolak. Dampak terburuk ketiga dimarahin. Terus aja. Oh, terus kalau misalnya kayak dampak terburuk, orangnya sibuk, orangnya nggak mau dengar dulu. Nah, terus abis itu kita tanya lagi, apa yang bakal terjadi kalau dimarahin? Apa yang bakal terjadi kalau ditolak? Apa yang bakal terjadi kalau apa? Itu berarti kayak bikin jawaban sendiri dulu ya? Bikin jawaban sendiri. Oh. Pertanyaannya, kira-kira apa jawabannya? Apa yang bakal terjadi kalau dimarahin? Paling ciut, karena ngeliat, karena dengar suara yang marah, mungkin jadi kayak langsung mentalnya down gitu. Mati apa enggak? Iya. Kamu mati? Ya kalau misalkan dampak buruknya iya. Kamu bakal mati? Iya. Masa? Baru kali ini ada cara ini kayaknya kelihatan kemana-mana. Iya, otaknya kemana-mana. Masuk akal? Iya. Jadi buat kondisi indirectnya, apa yang bakal terjadi, terburuk yang bakal terjadi kalau Anda ditolak. Okay. Sama kalau datang ke perusahaan, ke industri. Dampak terburuk yang bakal terjadi apa? Gugup. Iya. Saya pernah di satu cerita ini menarik nih. Jadi saya kebetulan dampingin salah satu sales. Ini bukan sales saya, sales perusahaan lain. Jadi saya diajak kerjasama sama salah satu perusahaan lain. Bayangin loh, dia buka laptop, itu gemeter loh. Saking gemeternya itu ya, itu kabel nggak kecolok-colok komputernya. Jadi gue bilang, tenang bro, itu depan customer gue gitu, tenang, gue ambilin kabelnya gue colokin. Customer ngeliatin aja. Karena maksudnya apa sih bakal yang terburuk terjadi gitu loh. Bukankah lebih konyol kabel gak kecolok-colok gitu kan, gitu-gitu. Saking deg-degannya ya Coach. Exactly. Jadi maksudnya hal buruk apa sih yang bakal terjadi? Nggak ada. Terus bisa kamu ngomong, paling ditolak, paling dianggap nggak bisa. Ya nggak? Iya. Pernah nggak saya diajakin ribut sama customer, abis itu customer ngotot? Pernah gue ajak balik lagi, gue ngotot lagi. Oh, saling ngotot dong Coach? Ya iya memang, terus ngotot gitu. Pertanyaan kalau dia ngotot, dan menurut saya sudah menjawab sebagaimana mestinya dan dia tetap ngotot, ya sudah. Kalau itu udah gak make sense buat saya. Ya bukan berarti saya ngajarin hari ini kita berantem sama customer, bukan loh. Tapi karena ada beberapa customer yang menurut saya memang dia gak ngerti, dia ngotot mau carinya dia. Itu pilihan, saya sih gak mutusin untuk enggak. Nah, terus pertanyaan balik. Cara yang direct. Kalau cara direct gampang. Gampang banget. Yang pertama adalah caranya makan. Makan? Yes. Kalau makan, kan ngunyah tuh. Iya. Nggak ada cerita orang gugup kalau ngunyah. Berarti aku sambil ngunyah?
Ngunyah dulu, habis baru langsung telepon. Oh. Oke. Ngunyah itu bisa dengan ngunyah permen karet. Nggak bakal gugup. Nggak bakal gugup. Karena antara mulutnya tuh masih fokus sini, jadi kayak di sini Nggak, ada karena otak kita ketika kita mengunyah munculnya happy. Oh. Ya, kecuali permen karetnya udah pahit gitu kan. Iya. Ya paling abis saya telepon permen karetnya udah banyak gitu kan. Itu cara yang paling gampang. Cara dua yang berikutnya adalah nguap. This is true. Jadi mau nguap aja. Tahu nggak kalau Anda menguap itu menunjukkan tubuh Anda rileks? Oh iya, Coach. Yes. Ketika Anda rileks, Anda akan santai. Oke. Saya kalau ngajar nih 1.000 orang. 1.000 orang ya. Jangan dikira kadang-kadang kamu masih nggak ada muncul deg-degan. Kalau 300 masih gampang lah. 300 masih gampang. Begitu udah 1.000 tuh. Wah. Deg-degan dong. Iya pasti. Nguap. Kurang tidur coach ya? Iya. Gitu aja bro. Capek banget tuh. Iya. Padahal enggak. Setelah itu naik atas panggung. Relax. Oh. Oke. Masuk akal ya. Tapi jangan ngop depan bos ya. Jadi ngop dulu gitu. Kalau berangkat sendirian. Kalau mau bos kan nggak ngerti teori ini, bosnya marah-marah. Apa kamu nggak serius? Kalah lagi kan gitu kan. Iya. Tapi menguap itu adalah satu teknik membuat tubuh kita menjadi rileks. Oh. Nah, yang ketiga adalah karena dalam NLP ada istilah tubuh dan pikiran satu sistem. Tubuh dan pikiran satu sistem. Maka yang harus Anda lakukan adalah ini caranya Anthony Robbins atau tunggu semua ringin. Nah, itu adalah loncat-loncat. Jadi sebelum telepon loncat-loncat. Loncat-loncat. Bahkan kalau perlu dia ke kamar mandi. Ya, kamar mandi dia loncat-loncat dulu beberapa saat terus keluar terus minum. Itu lupa loh. Itu beneran lupa. Lupa paniknya, lupa khawatirnya, lupa semua lupa. Kalau dia ngos-ngosan, Coach. Ya, makanya mesti olahraga kan. Ya, itu adalah salah satu cara untuk membuat dia otaknya jadi nggak fokus dengan ketakutan. Nah, abis itu langsung meeting. Nah, itu adalah cara yang paling gampang. Jadi kalau nelfon gimana? Sama. Kalau saya nelfon, makanya saya merekomendasikan tidak duduk. Kalau menelpon lebih baik berdiri. Berdiri dengan kepala menengadah ke atas. Kalau menengadah ke bawah, pasti tambah panik. Diangkat nggak ya? Tut! Jangan diangkat. Tut! Jangan diangkat. Yang ada gitu nanti munculnya. Karena kayak, ya mungkin down gitu kepalanya. Jadi kayak semuanya mentalnya down. akan down. Ya, makanya ngeliat ke atas gitu ya. Bahkan kalau saya telepon tuh gitu. Kalau perlu ya telepon, duduknya itu harus tegak. Kalau duduknya selonjoran, tambah panik. Tambah panik. Mendingan berdiri, mendingan jalan. Sambil telepon sambil jalan. Nah, itu akan jadi lebih bagus. Kalau lebih bagus lagi, saya biasanya menggunakannya adalah afirmasi. Saya menggunakan afirmasi misalkan gini. Semua orang yang ketemu sama saya percaya sama saya. Semua orang yang saya telepon percaya sama saya. Udah pede, baru angkat telepon. Tut, deg-degan dong. Semua orang yang bicara sama saya percaya saya dengan saya. Semua orang pokoknya terus gitu. Itu yang saya lakukan. Nah, ada cara metode lain lagi. Nah, ini banyak metode nih. Ini metode semua ini metode yang sudah pernah saya lakukan ya. Metode yang sudah pernah saya lakukan atau saya ajar kepada orang semua sama. Saya membayangkan binatang yang buas. Binatang yang buas. Nah, binatang buas yang pilihan saya adalah macan. Saya bayangin customer yang saya telepon itu adalah binatang buruan. Wah, ini agak sinting ya. Binatang buruan. Bener-bener literally binatang buruan. Begitu dia telepon, saya bayangin diri saya macan. Kenapa? Ketika saya membayangin diri saya macan, itu secara NLP, neurosistemnya kita jadi pede. Telepon. Telepon. Karena saya bilang, lu gue makan nih. Jadi pede aja. Cuma jeleknya satu, teknik ini. Kenapa, Coach? Kalau abis itu teleponnya cuma 1-2 kali, itu gak enak rasanya loh. Karena misalnya telepon 2 kali nih, gak diangkat sama customer-nya, atau orangnya gak ada, itu gak enak banget rasanya. Karena kayak ibaratnya tuh kayak kita gak dapat binatang buruan gitu. Itu bener-bener enak, itu gak enak. Beda kalau kita pada saat kita telepon tadi, kita dapat orangnya, itu kayak lu dapat kayak ibaratnya lu kayak macan dapat kelinci gitu loh, ngerti ya? Itu happy banget itu rasanya. Nah itu.
Karena Makanya kalau nelfon itu lebih jangan diputus. Pokoknya 2 jam telepon, 2 jam aja telepon, gila-gilaan kayak macan. Jadi lu mau makan lu, nggak mungkin gua nggak dapet. Itu saya banget tuh. kayak depan tuh ada mangsa banyak. Ada mangsa banyak, tinggal gue mau pilih nih. Gue kejar nih, gue dapetin gitu loh. Macan tuh bukan binatang bodoh ya. Macan tuh bukan binatang yang kalau dia ngelawan binatang-binatang yang lincah kayak rusa dan sebagainya, itu dia nggak langsung ngejar loh. Dia mindik-mindik, ngamatin pelan-pelan. Sudah? Itulah. Makanya jadi metode dengan membayangkan menjadi seekor binatang itu sangat membantu. Sangat membantu untuk menjadi lebih power gitu loh, lebih kuat gitu, lebih oke gitu harapannya. Bagaimana dengan ke customer? Sama, datang ke customer juga sama. Ada berbagai metode, saya pernah menemukan ada berbagai metode. Ada orang yang misalnya door to door nggak berani, dia tangannya digini, jadi kayak dilempar gitu ke depan. Cuk gitu, lempar ke depan. Begitu dilempar ke depan, dia benar-benar ngikutin tangannya. Jadi kayak tangannya ini kayak batu gitu loh. Batu berat, jadi kalau didorong dia maju gitu, udah kepepet. Cuman saya nggak pernah pakai metode itu. Kalau saya lebih baik pakai metodenya adalah mendingan saya melakukan afirmasi sebelum saya ketemu customer, saya ulangin afirmasinya baru saya ketemuin customernya. Itu akan berdampak yang sangat beda. Kalau misalkan ini coach, kan tadi kayak kita ngebayangin sebagai seekor binatang buas. Binatang buas boleh jangan gajah ya. Seperti macan, puma, raja wali, beruang. Oh, beruang juga termasuk? Oh iya, beruang binatang buas. Bukan beruang yang di kamar tidur ya. Beruang kamar tidur mah minjep ya. Oke, kalau misalnya kita nih lagi ngebayangin seekor binatang buas, ketika kita mendekati customer, ketika nelpon, itu nggak yang kita berpikiran, gue pasti dapet elu, dan itu nggak yang kita agresif gitu gak sih, Coach? Ya memang agresif. Agresif juga? Agresif untuk janji temu, agresif untuk ketemu. Tapi itu bakal kelihatan ketika kita ngobrol gak sih, Coach? Pasti. Paling nggak minimal semangat. Saya paham maksud kamu. Maksud kamu adalah apa kelihatan nggak nge-push nantinya? Iya. Saya jawab, kalau nge-push pasti. Tapi yang membedakan adalah kitanya jadi pede dulu. Nanti masalah skill berikutnya. Kalau masalah skill kan kita bisa perbaiki tuh cara bicaranya, cara ngomongnya. Yang penting pede dulu, berani dulu. Makanya saya merekomendasikan untuk orang-orang baru lebih baik udah telepon aja dulu 100 orang customer. 100 pertama cari aja berapa banyak gagalnya. Udah gitu aja dulu. Jadi gak usah pusing. Kalau misalkan kita buat ngilangin grogi gitu ya, Coach ya. Kadang tarik Kalau nafas kamu dulu. telepon 100, kelamaan. Tarik nafas, hembuskan nafas yang lama nggak nelfon deh. 10 menit, 15 menit, 1 jam aja naik nafas mulu. Kelamaan. Oke, berarti tadi pakai teknik-teknik kayak emang Coach Arif udah jelasin ya, Coach ya. Kelamaan gitu. Tenang. Kalau bakal tenang itu 30 menit itu. Itu bayangin lo tuh 30 menit tuh gak bakal tenang, percaya sama saya. Oh, kadang kalau misalnya kayak orang ketakutan, orang grogi, tenang, coba tarik napas dulu. Ya itu kan beda, groginya kan kaitannya sama hal yang berbeda. Ini kan kaitan sama telepon customer. Oh, okay. Lah kalau mau malu grogi yang tenang. Lu coba aja tenang 1 jam kemudian, 2 jam kemudian. Udah nelfon? Belum, kenapa? Panik, cuma nenangin. Ya percuma, nggak buang waktu. Mendingan kayak binatang. Kita masukin kayak kondisi binatang, telepon sebanyak-banyaknya, telepon 100, mentalnya udah berani, udah selesai. Oke. Ngebatasin biar kita nggak kelihatan nge-push tuh gimana, Coach? Itu urusan nanti. Oh. Kan target saya kan udah nyelesain masalah kan? Iya. Supaya dia pede dulu kan? Oke. Ya kan pertanyaannya bukan bagaimana supaya nggak merasa nge-push kan? Iya. Ya kalau nggak merasa nggak nge-push, itu adalah teknik selling, adalah teknik telepon, dan itu ada dibahas di buku. 2 buku ya, kalau kan ada 2 buku kok ngebahas tentang bagaimana teknik telepon ya sama Bu Ana, itu ada, nanti tinggal bisa lihat aja. Itu ada caranya, bahkan sampai beloknya kemana ada. Jadi begitu ditanya mentok ini, belok sini ada jawabannya. Oke. Oh, menarik banget nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, abis ini udah gimana sih cara teman-teman buat ngilangin groginya, nggak deg-degannya, teman-teman bisa langsung aja nonton video yang udah pernah kita bahas terkait gimana sih cara teknik ketika menelpon. Tapi pastiin teman-teman udah gak grogi dulu ya. Buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari aku, Aulia.
Dan saya Coach Anton Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.